Oke, belakangan ini media sosial lagi-lagi heboh. Dan ini bukan karena kasus korupsi triliunan loh, tapi karena sesuatu yang rasanya aneh banget. Bayangin deh, ada korban pencurian, malah dilaporin balik. Udah gitu diminta ganti rugi puluhan juta, dan ujung-ujungnya malah jadi tersangka. Gimana nggak rame kan? Kasus ini langsung memancing kemarahan publik. Yuk kita coba lihat lebih dalam. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal siapa yang viral, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Jangan-jangan hukum kita ini lagi berjalan terbalik. Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu deh, gimana ceritanya? Kok bisa sih orang yang kehilangan barangnya, yang jadi korban, justru yang berakhir di kursi tersangka? Nah, disinilah letak ironinya yang bikin kita semua, ya, geleng-geleng kepala. Coba kita lihat, di satu sisi pelakunya itu mencuri karena motif kelaparan. Sebuah tindakan karena putus asa, bukan karena serakah. Tapi di sisi lain, si korban yang seharusnya dapat perlindungan dan pemulihan malah dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang nggak masuk akal. Statusnya bahkan dibalik jadi tersangka. Ini kan cerminan ketidakadilan yang sakit banget rasanya. Ya, wajar banget kalau publik marah. Reaksi ini sangat bisa dimengerti. Tapi, sebagai warga negara yang peduli hukum, coba deh kita tarik nafas dulu, singkirkan emosi sesaat, dan mulai bertanya, secara hukum, di mana sih letak masalahnya? Apa yang salah dalam sistem kita? Jawabannya mungkin ada di sebuah paradoks. Jadi ada pertentangan nih antara aturan hukum kita yang baru dengan praktiknya di lapangan. Gini, sejak 2 Januari kan kita punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Salah satu semangat utamanya itu adalah konsep keadilan restoratif. Tujuannya itu simpel, bukan lagi soal menghukum atau balas dendam, tapi fokusnya ke pemulihan keadaan, terutama buat korban dan juga masyarakat. Nah, kalau ikutin aturan main yang baru ini, harusnya kasus kayak gini tuh ditanganinya begini. Pertama, aparat identifikasi dulu, oh ini ada motif sosial seperti kelaparan. Kedua, utamakan penyelesaian restoratif, damai di luar pengadilan. Dan yang paling penting, ketiga, hindari proses hukum pidana atau kriminalisasi yang nggak perlu. Ini cita-cita hukum kita yang baru. Tapi, ya kita semua tahu kan apa yang terjadi di lapangan. Teori yang bagus itu ternyata nggak sejalan sama kenyataan. Prakteknya justru kebalikannya. Nah, fenomena inilah yang disebut criminalization of the victim. Ini adalah momen tragis ketika sistem hukum yang seharusnya jadi perisai buat korban, malah berbalik jadi senjata yang menekan mereka. Terutama korban-korban yang nggak punya kuasa, nggak ngerti hukum, atau nggak punya akses ke bantuan. Akhirnya, korban malah terjebak di dalam sistem yang semestinya menyelamatkan dia. Dan kasus ini seolah-olah kayak nyolek luka lama di masyarakat kita, yaitu persepsi bahwa hukum di negara ini tuh tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Inilah yang dirasakan banyak orang. Kasus pencurian kecil karena lapar, prosesnya cepat, hukumannya keras, dan seringkali memalukan. Sementara itu, coba lihat kasus korupsi miliaran. Prosesnya bisa lambat banget, hukumannya terasa ringan, bahkan kadang sanksinya cuma mutasi jabatan. Ini kan bikin kita bertanya soal keadilan yang sesungguhnya. Apakah hukum kita cuma baca pasal, atau bisa melihat sisi kemanusiaan di baliknya? Oke, jadi dari semua ini apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kasus viral ini bukan cuma jadi tontonan loh, tapi harusnya jadi ruang belajar yang sangat berharga buat kita semua. Ada beberapa poin penting nih yang harus kita ingat. 1, hukum yang dijalankan tanpa empati itu hanya akan melukai rasa keadilan publik. 2, KUHP baru secanggih apapun nggak akan otomatis adil kalau pola pikir penegak hukumnya masih pakai cara lama. 3, ini bukti betapa rentannya orang-orang kecil kalau mereka nggak paham hak-hak hukumnya. Dan yang terakhir, kasus jadi viral itu bukan solusi, tapi alarm, tanda bahaya yang kenceng banget bahwa ada yang salah dengan sistem kita. Pada akhirnya, kita semua harus ingat lagi prinsip paling dasar dari hukum itu sendiri. Fungsi utama hukum itu ya untuk melindungi yang lemah, bukan malah jadi alat untuk menekan mereka yang paling nggak berdaya. Kasus ini jadi pengingat buat kita semua akan sebuah kebenaran yang penting. Tujuan kita belajar hukum itu bukan cuma buat menghafal pasal-pasal yang kaku, tapi untuk mengawal dan memastikan keadilan di negeri ini nggak berjalan terbalik. Supaya yang benar tetaplah benar, dan yang salah dihukum secara adil dan sepadan. Nah, pembahasan ini kami persembahkan dari firma hukum LTS.
Kami percaya masyarakat yang melek hukum itu adalah masyarakat yang kuat, yang gak gampang dimanipulasi. Misi kami adalah untuk terus menguatkan nalar hukum publik demi menjaga api keadilan supaya tetap hidup. Terima kasih.